Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman mahasiswa Telkom University. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Baik, pada hari ini kita akan mengikuti ya kegiatan sosialisasi program pembelajaran di luar program studi atau lebih dikenal dengan PLPS pada periode ganjil tahun akademik 2026-2027. Perkenalkan, nama saya Rani. Saya dari bagian pengembangan akademik atau biasa dikenal dengan BPA. Pada kesempatan kali ini saya akan memandu jalannya kegiatan kita sekaligus menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan PLPS pada periode ganjil tahun akademik 2026-2027. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Mudah-mudahan setelah sosialisasi ini selesai, teman-teman jadi lebih memahami ya terkait mekanisme PLPS, mulai dari proses pendaftaran hingga pelaksanaannya nanti. Baik, mungkin tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke materinya ya. Oke, next. Baik, pada hari ini agenda kita akan membahas 8 topik ya atau 7 topik lah utamanya. Yaitu pertama kita akan membahas terkait mengenal terkait PLPS, kemudian yang kedua penjelasan terkait BKP dan metode pelaksanaan. Kemudian ketiga terkait persyaratan mahasiswa dan kriteria penyelenggara. Keempatnya itu alur pelaksanaan. Yang kelima itu adalah timeline. 6 terkait singkanya. 7 terkait informasi mengenai posisi atau lowongan yang ada di PLPS yang ada di Singka. Dan terakhir kita akan ada sesi tanya jawab. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman masih belum mengetahui terkait PLPS ya. Jadi perlu diinformasikan nih. PLPS ini berasal dari kegiatan MBKM yang sebelumnya telah dilaksanakan. Jadi dulu itu namanya MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu ya. Kemudian MBKM ini berkembanglah menjadi magang berdampak. Nah, untuk saat ini penamaannya itu sudah berubah. Sekarang kita menggunakan penamaan pembelajaran di luar program studi atau PLPS. Jadi MBKM apakah sama dengan PLPS? Ya sebenarnya secara prinsipnya sama aja karena kegiatan seperti magang, KKN, nah itu tuh termasuk di PLPS gitu. Nah, kenapa sih ada PLPS ini? Jadi, mahasiswa itu memiliki hak nih untuk memperkaya kompetensi dan pengalaman belajar. Salah satunya melalui program pembelajaran di luar program studi. Termasuk diantaranya yaitu pelaksanaannya ya. Ini pelaksanaannya itu di luar di lembaga apa nih ya? Diantaranya lembaga di luar perguruan tinggi. Bisa berupa perusahaan atau instansi. Nah, kemudian mahasiswa juga dapat melakukan PLPS di prodi yang sama, namun perguruan tingginya berbeda. Teman-teman juga bisa pelaksanaannya itu di prodi yang berbeda, namun perguruan tingginya sama. Nah, intinya ketiga pelaksanaan tersebut dirancang untuk mendukung pengembangan kompetensi, kolaborasi lintas bidang, serta kesiapan menghadapi dunia kerja dan tantangan nyatanya. Nah, PLPS ini ada 2 kategori, yaitu PLPS internal dan PLPS eksternal. Nah, kalau untuk internal itu adalah PLPS yang pelaksanaannya itu dilakukan di dalam lingkungan internal Telkom University. Contohnya seperti fakultas, direktorat, kemudian ada Research Institute, COE, kemudian kelompok keahlian, dan program studi. Sedangkan untuk eksternal itu ada seperti kementerian,
atau lembaga pemerintahan yang terafiliasi dengan Kemendikti-Saintek. Kemudian ada Forum Human Capital Indonesia atau yang sekarang tuh lebih dikenal dengan Magenta ya. Kemudian yang terakhir itu ada mitra lainnya atau non-FHCI atau non-Magenta. Kemudian berikut adalah 9 bentuk kegiatan pembelajaran. Nah, sebenarnya 9 kegiatan ini masih sama nih dengan yang dulu di MBKM ya. Jadi ada berupa kegiatan magang, bela negara, kemudian mengajar di sekolah, penelitian, proyek kemanusiaan, dan seterusnya. Jadi segala kegiatan atau kegiatan pembelajaran yang mencakup 9 BKP ini termasuk dari kegiatan PLPS. Nah, di sini juga kita membagi nih metode pembelajarannya. Itu ada dua. Yang pertama perkuliahan dan kegiatan. Untuk perkuliahan ini adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui pertukaran mahasiswa atau studi proyek independen yang mana memberikan pengalaman akademik di luar program studi. Jadi bentuknya tuh seperti perkuliahan pada umumnya, di mana kita tuh kan ada materi atau silabus yang lebih lengkap gitu ya, kayak per minggunya kita mau pelajari apa. Nah, itu yang bentuk perkuliahan. Namun pelaksanaannya itu tidak di dalam program studi atau tidak di dalam kelas mata kuliah gitu ya. Nah, kemudian untuk metode pembelajaran berupa kegiatan, ya ini pembelajaran di luar perkuliahan formal melalui aktivitas yang bersifat praktis, tematik, atau berorientasi pada pengabdian, ya seperti magang, bela negara, atau KKN, kemudian wirausaha juga iya, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan ngasih tahu apa aja sih kriteria. Yang pertama, kriteria mahasiswa ya. Jadi untuk teman-teman, untuk bisa mengikuti kegiatan PLPS, pertama teman-teman itu status mahasiswanya harus aktif. Kemudian biasanya untuk mahasiswa S1 itu pelaksanaannya atau bisa mulai mendaftarnya itu di semester 5. Sedangkan D3 itu juga kalau nggak salah bisa juga di semester 3 ya. Selanjutnya, selain itu teman-teman juga minimal ya, minimal IPK 2,75. Ini karena kenapa? Harapannya itu biar kalian, khawatirnya itu teman-teman masih ada MK mengulang atau MK yang masih wajib diambil gitu. Dengan demikian, minimal mata kuliahnya itu 2,75. Selain itu, ini nih hal yang paling wajib kalian ikuti, yaitu adalah mendapatkan persetujuan dari dosen wali dan keprodi teman-teman untuk mengikuti kegiatan ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat rekomendasi yang telah ditandatangan oleh minimal telah ditandatangan oleh dosen wali dan kaprodi. Dan yang paling terakhir, ini tuh mahasiswa tidak akan yudisium sampai kegiatan berakhir. Hal ini kenapa? Karena khawatirnya ketika kalian akan yudisium, sedangkan kegiatan PLPS kalian belum selesai gitu ya, dan kondisinya dikonversi, maka apa namanya bisa menghambat proses yudisiumnya, karena ibaratnya masih ada MK yang aktif dan mata kuliahnya itu belum keluar. Jadi kalian akan apa ya? Ketika mendaftar yudisium itu dianggap belum selesai nih mata kuliahnya gitu. Dengan demikian, teman-teman jika ada rencana mau mengambil yudisium atau yang akan mengambil yudisium, mungkin baiknya pertimbangkan terkait pelaksanaannya gitu. Kemudian ada kriteria mitra. Nah, kriteria mitra ini kriteria
mitra ini untuk yang eksternal ya, ini tuh kalau untuk eksternal ya wajib memiliki kerjasama dengan Telkom University atau bersedia menjalin kerjasama untuk pelaksanaan PLTS. Nah, jadi nanti teman-teman ketika mau mencari perusahaan eksternal ya, bukan yang dalam Telkom University, itu kalian harus tanya dulu ke admin BPA atau bisa cek aja ke websitenya BPA terkait daftar mitra yang telah bekerja sama dengan Telkom University. Nah, nanti kalau misalnya ternyata dari perusahaan yang kalian tuju itu belum kerja sama dengan Telkom University, nanti kalian bisa tuh kasih ke kita kontak PIC-nya. Nanti dari kita akan mencoba menghubungi pihak perusahaan untuk terkait kerjasamanya gitu ya. Kemudian menyediakan informasi program secara jelas minimal meliputi posisi magang yang dibuka, deskripsi tugas, kemudian durasi pelaksanaan program. Nah, nanti teman-teman semua ketika kalian mencari lowongan ya, lowongan magang di luar misalnya selain SIMKA, itu kalian harus cari tahu lowongan yang informasinya cukup jelas. Kenapa? Karena nanti dasar informasi ini sebagai dasar kalian ketika konsultasi ke dosen walinya. Jadi misalnya Mas tahu ke dosen wali, terus saya tertarik untuk mendaftar program magang di perusahaan A. Nah, untuk job desk-nya ini. Nah, nanti di situ dosen wali itu akan memberikan pertimbangan ya, pertimbangan atau eh, rekomendasi-rekomendasi terkait mata kuliah yang bisa dikonversikan gitu. Next. Nah, berikut ini alur umumnya ya. Mungkin saya akan lebih detail terkait alurnya. Oke, jadi yang pertama itu nanti teman-teman mencari informasi terkait pembukaan magang. Itu bisa aja kalian akses melalui Simka, Magenta, website resmi perusahaan, dan media informasi lainnya. Nah, yang perlu kalian ketahui itu yang seperti saya sampaikan sebelumnya, kalian itu harus mengetahui terkait posisinya, kemudian job desk-nya, serta pelaksanaannya gitu. Nah, kemudian setelah kalian mengumpulkan informasi tersebut, kalian melakukan konsultasi nih ke dosen wali dan prodi. Tapi yang langkah awalnya itu ke dosen wali dulu ya. Nah, di dosen wali kalian ngapain aja? Yang itu pertama, diskusi minat mengikuti PLPS. Kemudian kalian ceritakan juga terkait informasi lowongan nih, lowongan magang atau lowongan KKN atau yang lainnya yang ingin atau yang akan diikuti. Nah, nanti dari informasi dasar tersebut, dosen wali akan memberikan nih peluang atau eh, gambaran ya, gambaran MK yang bisa dikonversi apa aja. Nah, setelah itu nanti dari dosen wali, teman-teman sekalian juga membuat surat rekomendasi. Nah, nanti surat rekomendasi ini minimal ya, minimal itu terdapat tanda tangan dosen wali dan kaprodi. Kemudian langkah selanjutnya kalian mendapatkan izin dari dosen wali dan kaprodi. Hal ini dibuktikan dengan adanya tanda tangan ya, tanda tangan di surat rekomendasi. Setelah itu kalian menyiapkanlah berkas pendaftarannya ya berupa CV, surat rekomendasi, kemudian ada transkrip nilai serta berkas pendukung lainnya sesuai persyaratan lowongan tersebut ya yang kalian minati. Kemudian kalian melakukan pendaftaran. Nah, pada saat pendaftaran ini pastikan seluruh berkas sudah lengkap dan sudah sesuai ketentuan. Kemudian mengirimkan pendaftaran juga sebelum batas waktu yang ditentukan. Jangan sampai lewat batas atau udah keburu tutup.
Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada tahap seleksi dan pengumuman. Nah, nanti teman-teman di tahap ini ya mengikutilah tahap seleksinya sesuai mekanisme mitra. Misalnya ternyata tempat kalian daftar magang itu ada seleksi administrasi, kemudian ada seleksi wawancara. Nah, itu ikuti saja proses tahapan seleksi tersebut. Kemudian nanti kalian akan menerima nih informasi hasil seleksi serta menerima pengumuman penerimaan peserta. Nah, nanti kalau misalnya dari teman-teman udah mendapatkan informasi mengenai penerimaan, teman-teman itu melaporkan penerimaan tersebut atau penerimaan sebagai peserta kepada program studi dan BPA dengan mengunggah dan menyerahkan bukti penerimaan. Karena ini kita data ya untuk teman-teman yang kondisinya sudah diterima dan daftar mata kuliah konversinya ya, gitu. Kemudian setelah kalian melakukan pelaporan, nah di sini sebenarnya mohon maaf ini harus tipe ya. Jadi di langkah di 8 itu adalah kalian melakukan konfirmasi terkait mata kuliah gitu. Terus terkait mata kuliah ini, oke, terkait mata kuliah ini tuh setelah kalian mendapatkan konfirmasi mata kuliah dari prodi, kalian pastikan juga terkait mata kuliah yang akan diregistrasikan. Karena ibaratnya gini, misalnya ternyata teman-teman itu dikonversinya 15 SKS, sedangkan kan biasanya dalam satu semester itu minimum kalau nggak salah itu 19 sampai 22 SKS kalau nggak salah ya. Nah, jadi mungkin dengan 15 SKS masih ada eh, 4 SKS lagi yang ternyata mata kuliah yang wajib kalian ikuti. Nah, di situ kalian pastikan karena ketika registrasi itu kan kalian melakukan registrasi mata kuliah yang dikonversi plus mata kuliah yang memang ternyata masih wajib diambil gitu. Pastikan itu. Kemudian kalian melakukan registrasi mata kuliah sesuai ketentuan akademik. Nah, selanjutnya itu yang ke-9. Setelah kalian konfirmasi, kemudian telah registrasi mata kuliahnya, kalian mengikuti nih kegiatan PLPS sesuai ketentuan yang berlaku. Mungkin pesan dari kita itu pertama kalian salah satunya itu kalau teman-teman harus menjaga nama baik diri sendiri, universitas dan perusahaan atau instansi tempat kalian magang atau pelaksanaan PLPS-nya gitu ya. Setelah itu, selama kegiatan PLPS ini, teman-teman wajib wajib membuat logbook dan laporan akhir. Untuk logbooknya itu ada dua, logbook mingguan dan logbook bulanan. Sedangkan laporan akhir itu diunggahnya pada saat akhir kegiatan atau ketika kalian telah selesai mengikuti kegiatan PLPS. Nah, selanjutnya di langkah 11 ini teman-teman udah mulai nih menyelesaikan kegiatan PLPS. Apa aja sih yang dilakukan? Yaitu pertama mengumpulkan laporan akhir kegiatan PLPS. Kemudian menyerahkan hasil penilaian dari mitra. Nah, nanti di tahap ini dari BPS sendiri akan menginformasikan terkait media untuk teman-teman mengumpulkan atau menyerahkan hasil penilaian dari mitra. Biasanya itu kita menggunakan Gform dan biasanya kita juga share informasi terkait hal itu melalui media sosial BPA ya. Kemudian yang terakhir nanti teman-teman mendapatkan nilai mata kuliah konversi. Jadi sebenarnya nilai dari mitra itu eh, belum tentu menjadi seluruhnya itu menjadi nilai mata kuliah. Jadi bisa aja hal ini tuh tergantung
kebijakan dari program studinya ya. Jadi bisa aja dari program studi teman-teman itu mengolah nilai mata kuliahnya tuh ada yang full menggunakan nilai mitra, ada juga harus melakukan asesmen dulu nih teman-teman agar untuk menentukan nilai mata kuliahnya atau malah dari prodi ada kebijakan yang kombinasi antara nilai dari mitra dan nilai dari dosen pengampu mata kuliah konversinya gitu ya atau dari dosen pembimbing akademiknya. Jadi ada bisa aja kombinasi hal tersebut. Nah, jadi tahapan terakhir adalah hingga kalian mendapatkan nilai mata kuliah yang dikonversikan. Next. Oke, berikut saya sampaikan terkait timeline-nya. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, ini timeline-nya timeline umum ya. Jadi di tanggal 24 Juli hingga 23 Agustus itu teman-teman masih bisa melakukan pendaftaran nih KPS dan mengikuti seleksinya. Kemudian tanggal 23 Agustus ini merupakan harapan kita ya, harapan kita teman-teman di tanggal 23 Agustus sudah memperoleh informasi terkait penerimaannya gitu. Karena kita kan akan mulai melakukan registrasi itu di tanggal 24 hingga 5 September. Nah, jadi harapannya sebelum tanggal registrasi ini, teman-teman udah menerima informasi terkait penerimaannya. Karena jika diterima, maka kan kalian akan meregistrasikan mata kuliah yang dikonversikan. Tapi kalau ternyata dari teman-teman di tanggal 23 itu masih belum menerima informasi terkait penerimaan, masih ada batas waktunya, yaitu sebelum masa perubahan rencana studi atau di tanggal 20 September itu batas maksimal teman-teman harus udah ada informasi terkait penerimaan peserta magang atau PLPS gitu ya. Karena kenapa? Jika kalian menerima informasi terkait penerimaan PLPS itu setelah masa PRS, teman-teman anggaplah misalnya teman diterima, tapi ternyata informasinya tuh di tanggal 27 September. Sedangkan MK yang kalian registrasikan tuh kan masih MK reguler ya, belum MK konversi. Maka nanti kita tuh udah nggak bisa melakukan perubahan mata kuliah lagi karena masanya udah lewat. Nah, dengan demikian kegiatan kalian jadinya nggak dikonversi gitu ya. Kalaupun kalian mau tetap melaksanakan, nanti khawatirnya kegiatan perkuliahan kalian jadi keganggu atau malah sebaliknya kegiatan magangnya jadi tidak maksimal. Dengan demikian, pesan kita ke teman-teman, pastikan ke mitra gitu ya, ke mitra atau ke perusahaan yang tempat kalian ingin magang itu kira-kira kapan ya informasi terkait penerimaannya. Apakah memungkinkan jika informasinya itu dapat disampaikan sebelum tanggal 23 Agustus atau maksimalnya di 20 September. Oke. Kemudian di tanggal 14 September hingga 9 Januari kalian sudah mulai melakukan pelaksanaan program. Nah, ini sebenarnya pelaksanaan program atau kegiatan PLPS ini tergantung dari kegiatan kalian ya. Bisa aja beberapa mitra yang memang udah mulai di Agustus atau selesainya itu setelah 9 Januari itu nggak apa-apa. Itu tetap kalian ikuti aja kegiatannya. Ini sebagai periode perkuliahan ya yang sama gitu. Kemudian nanti di tanggal 11 hingga 16 Januari 2027 ini tuh teman-teman sudah harus mulai melakukan unggah laporan akhir ya, nilai dan sertifikat. Nah, hal ini tuh wajib ya teman-teman. Jadi di periode 11 sampai 16 itu teman-teman melaporkan terkait laporan akhirnya ke kita.
Nah, karena nanti di tanggal 18 Januari kita akan melakukan pelaporan nilai yang telah kalian laporkan itu ke masing-masing prodi. Karena nanti dari prodi perlu waktu juga untuk mengolah nilai dari teman-teman nih untuk menjadi nilai akhir mata kuliah yang dikonversi gitu. Hmm. Oh ya, sama izin informasi terkait yang 11 sampai Januari ini, 11 sampai 16 Januari ini nanti kita akan informasikan terkait apa sih linknya itu nanti ya. Jadi dengan demikian kita harapannya teman-teman tuh tetap stay tune di media sosialnya BPA. Gitu. Next. Nah, ini ya, do and don'ts selama pelaksanaan PLPS nih. Jadi teman-teman tuh harus mengikuti ya, pertama mengikuti seluruh proses seleksinya, kemudian menghadiri kegiatan program hingga akhir kegiatan, kemudian menyusun laporan harian, bulanan, dan laporan akhir. Untuk laporan ini wajib ya. Terus juga teman-teman juga mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku di mitra. Dan yang paling terakhir, ini kalian harus menjaga nama baik diri sendiri, universitas, dan instansi atau perusahaan. Nah, yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa itu adalah pertama melakukan provokasi, memberikan informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar, baik lisan maupun tulisan. Terus teman-teman juga nggak boleh melakukan tindakan asusila, pengabaian, kekerasan, atau perundungan. Bahkan pelecehan seksual juga tidak boleh ya. Dan intimidasi selama mengikuti kegiatan LPS atau magang. Terus juga teman-teman tidak boleh mengundurkan diri sebelum masa program berakhir dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir adalah teman-teman tidak boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Next. Nah, berikut adalah media sosial yang dimiliki oleh BPA, di mana kita akan selalu menginformasikan kepada teman-teman terkait informasi PLPS atau lowongan magang. Misalnya, ternyata ada perusahaan A yang sedang membuka lowongan magang. Nah, biasanya kita akan menginformasikan melalui Instagram ya, utamanya Instagram. Kemudian kita juga share ke saluran WA. Bahkan di webnya BPA juga kita share. Nah, biasanya lowongannya kita akan inputkan ke Simka dan teman-teman akan melakukan pendaftaran melalui Simka. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan nih terkait digitalisasi proses PLPS. Nah, jadi kami informasikan bahwa dari BPA itu kita mempunyai aplikasi namanya Simka. Dan Simka ini itu untuk mendukung proses administrasi dan pelaksanaan PLPS meliputi publikasi program PLPS, terus pendaftaran mahasiswa, kemudian proses seleksi, ya ada di sini proses seleksi BPA dan proses seleksi dari program owner. Terus ada juga pelaporan kegiatan. Nah, nanti teman-teman ketika udah diterima magang atau kegiatan lainnya, kalian wajib untuk mengisi laporan mingguan, laporan bulanan, dan laporan akhir di Simka. Kemudian yang terakhir itu ada penilaian mahasiswa. Nah, ini memang masih terbatas ya. Biasanya hanya program owner internal saja yang baru bisa memberikan penilaian penilaian mahasiswa gitu ya. Biasanya di akhir kegiatan pelaksanaan PLPS. Nah, untuk websitenya nanti teman-teman bisa klik aja link ini atau search aja di Google Simka Telkom University. Nanti ada yang di hasil pertama. Kemudian dari Simka ini, misalnya kalian melakukan pendaftaran ya, pendaftaran melalui Simka itu ada beberapa tahap.
statusnya itu. Yang pertama ada ketika teman-teman submit pendaftaran, itu status pertama adalah verifikasi pendaftaran oleh dosen wali. Dengan demikian, teman-teman ketika telah submit, teman-teman harus informasikan ke dosen wali bahwasannya kalian melakukan pendaftaran di posisi tersebut dan membutuhkan approval dari dosen wali. Nah, karena kenapa? Jika misalnya dari dosen wali tidak mengapprove nama kalian atau nama teman-teman, itu tidak muncul di halamannya kita sebagai admin BPA untuk melakukan seleksi administrasi. Dengan demikian, teman-teman setelah submit itu informasikan ke dosen walinya untuk segera di-approve agar dari tim BPA dapat melihat apa yang pendaftaran kalian untuk mengecek terkait dokumen-dokumennya apakah sudah lengkap atau belum. Nah, jika kalian sudah berhasil di approval dosen wali, nanti ada proses seleksi administrasi oleh BPA. Nah, dari BPA sendiri di tahap seleksi administrasi kita tuh mengecek terkait kelengkapan dokumen. Salah satunya yang terpenting itu adalah surat rekomendasi. Di situ surat rekomendasi apa aja sih yang kita cek? Pertama, sesuai enggak, apakah sudah ditandatangani dosen wali atau kaprodinya gitu. Nah, kemudian jika sudah seleksi administrasi, kalian akan lanjut ke tahap seleksi substantif. Nah, seleksi substantif ini dilakukan oleh program owner. Jadi nanti jika dari tim BPA telah approve nih pendaftaran kalian, maka nama kalian otomatis muncul di program owner. Tapi kalau misalnya dari BPA belum approve, nama teman-teman belum muncul di program ownernya. Gitu. Nah, setelah seleksi substantif, misalnya dari program owner menentukan kalian diterima, maka nanti kalian lanjut ke proses penetapan mahasiswa MBKM atau penetapan mahasiswa ya, nanti oleh BPA. Ketika BPA sudah mengapprove, tahapan terakhir itu adalah MK konversi dan penentuan DPA oleh Kaprodi. Jadi nanti Prodi atau ketua program studi akan melihat di Singka juga kalau misalnya kalian diterima, MK konversinya itu juga udah sesuai atau belum. Nanti dari Kaprodinya mungkin bisa lihat ya kalau udah sesuai sama menentukan dosen pembimbing akademiknya. Gitu. Nanti udah sampai tahap ini, udah selesai. Nanti teman-teman tinggal mengikuti pelaksanaan LPS-nya aja. Terus kemudian kalian harus rajin mengisi logbook mingguan, bulanan, dan laporan akhirnya hingga nanti ada penilaian. Gitu. Next. Nah, di sini kita mau informasi ini bahwasannya untuk saat ini di Simka itu sudah ada sekitar 74 posisi atau lowongan ya. Nah, untuk lowongannya itu udah beragam nih. Kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik tertarik dengan konten dan media, itu bisa di ada konten kreator, konten production, kemudian ada sosial media spesialis. Nah, ini untuk teman-teman yang biasanya mungkin jurusannya ilmu komunikasi gitu ya. Nah, nanti teman-teman dari teknik juga ada nih beberapa program owner yang membuka posisi atau lowongan sebagai full stack developer atau web developer. Ada juga AI engineer gitu. Nah, ada juga yang desain dan kreatif, terkait desain dan kreatif seperti graphic designer, UI UX, visual designer, dan lain sebagainya. Udah banyak posisi-posisi yang sudah dibuka ya di Simka. Jadi nanti teman-teman sudah mulai bisa nih untuk login ke Simka menggunakan akun SSO. Kemudian kalian search aja di situ karena di dashboardnya kita juga muncul ini posisi-posisi atau lowongan yang
sedang dibuka. Nah, nanti teman-teman bisa cek terkait persyaratannya, kemudian periode pendaftarannya, itu bisa kalian cek. Oh ya, sama kita informasikan kalau misalnya yang lowongan tersedia di Simprap, itu ada tersedia RPS-nya. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan RPS-nya tersebut untuk melakukan konsultasi nih ke dosen wali. Bahwasannya kalian tertarik nih dengan posisi ini. Nanti teman-teman tinggal bawa aja RPS-nya dan tunjukkan ke dosen wali bagaimana menurut pendapat dosen wali teman-teman, apakah bisa dikonversi atau tidak gitu. Sama kita menginformasikan bahwasannya kita akan ada sosialisasi juga. Sosialisasi ini itu akan dilaksanakan pada tanggal 27 dan 28 Juli. Terus Senin Selasa minggu depan itu di mana program owner akan menjelaskan nih terkait posisi-posisi yang ditawarkan. Jadi nanti teman-teman juga bisa uh, mengikuti kegiatan sosialisasinya. Teman-teman juga bisa langsung apa ya namanya bertanya gitu ya, bertanya langsung ke PIC terkait mungkin ada teman-teman ingin mengetahui apakah bisa WFH atau misalnya hybrid atau full onsite kayak gitu. Nah, hal-hal tersebut nanti bisa kalian tanyakan pada saat sosialisasi program owner ya gitu. Jadi jangan lupa hadir di tanggal 27 dan 28 Juli. Nanti bantu sosialisasinya online kok. Untuk linknya, akan kita informasikan melalui Instagram. Ya, next. Nah, berikut adalah beberapa link ya, link yang wajib kalian akses gitu ya, atau yang sekiranya perlu untuk teman-teman akses. Yang pertama itu terkait surat rekomendasi. Di sini kita udah menyediakan template surat rekomendasi. Teman-teman bisa menggunakan template ini. Namun jika misalnya ternyata dari program studi teman-teman atau fakultas teman-teman itu memiliki surat rekomendasi atau template surat rekomendasi khusus, maka tetap mengikuti yang berlaku di prodi dan fakultas teman-teman gitu ya. Hal ini tuh kita sediakan jikalau misalnya ternyata dari prodi belum ada template khusus. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan template surat rekomendasi ini. Kemudian kita juga udah, ya, ada juga pendataan mahasiswa PLPS Ganjil 2627. Jadi ini khusus bagi teman-teman yang mungkin sekarang udah mendapatkan informasi penerimaan dan udah mendapatkan informasi terkait MK konversinya apa aja, teman-teman wajib mengisi link pendataan mahasiswa PLPS ini ya. Kemudian ada juga template laporan bulanan. Ini nanti teman-teman bisa gunakan untuk template laporan akhir. Seharusnya ini ada, tapi nanti materi ini akan kita share juga di IG dan YouTube juga ya. Nanti akan diupdate kok materinya. Ini mohon maaf ketinggalan. Kemudian yang terakhir ada template form penilaian. Template form penilaian ini digunakan ketika ternyata dari pihak perusahaan atau tempat teman-teman magang itu tidak tersedia nih form penilaiannya. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan template ini. Gitu. Oh ya, sama ini pastikan dulu ke program studinya apakah dari program studi ada template khusus untuk dinilai oleh mitra. Jikalau dari prodi memang tidak ada, maka nanti teman-teman menggunakan template form penilaian punya BPA gitu ya. Nah, berikut kita ada 2 buku juga yang mungkin teman-teman bisa baca dan memahami kali ya untuk lebih detailnya terkait pelaksanaan PLPS ini. Kita itu ada 2 buku. Yang pertama buku buku panduan MBKM atau panduan pembelajaran di luar program studi MBKM TELU 2024. Buku ini bisa kalian akses melalui short link ini, tapi kalian juga bisa dengan mengunjungi
websitenya BPA. Karena di websitenya BPA kita juga mengunggah buku panduan, serta buku panduan MBKM, dan buku panduan penggunaan aplikasi Simka untuk mahasiswa. Itu nanti teman-teman bisa akses ya. Gitu. Next. Oke, berikut ini adalah kontak BPA. Jadi teman-teman agar menerima informasi lebih update itu bisa cek di Instagramnya BPA ya. Kemudian cek juga di website juga bisa. Kita ada email juga ada. Dan ini merupakan dan ini ya yang paling penting adalah WA. Untuk WA-nya ke nomor kontak ini ya teman-teman yang nomor akhirnya itu 53333. Nah, jikalau nanti ternyata dari teman-teman butuh atau misalnya pertanyaan yang langsung ingin mengunjungi ruangannya BPA juga boleh. Itu ada di Gedung Tawang Nanas, lantai 2, di ruangan KU3 0205. Gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin kita udah sampai di sesi akhir. Nah, di sesi akhir, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh ya. Oke, oh ya, ini ada langsung ya pertanyaan dari Moreno IPK 2,75 itu total dari semester 1 sampai sekarang atau IPK semester terakhir. Itu IPK itu yang langsung ya dari semester 1 sampai semester sekarang. Karena kalau yang per semester itu namanya kalau nggak salah IPS ya. Jadi kayak penilaian semester gitu. Tapi kalau untuk 2,75 itu dari semester 1 sampai sekarang. Kemudian apa boleh minta semua? Oke, ya sudah di-share ya. Ini dari teman-teman ada yang ingin bertanya langsung juga boleh ya teman-teman langsung aja raise hand. Oke, ke saya mau ya, udah cek lowongan CIM katanya minimal 5 bulan dan kebanyakan harus WFO ya ini ya WFO daripada apakah bisa ikut. Nah ini makanya mungkin saran dari kita adalah teman-teman harus diskusi dulu dengan dosen wali serta ke prodi atau prodinya ya terkait misalnya teman-teman tertarik nih untuk mengikuti lowongan Cimniaga ya Cimniaga namun kegiatannya itu 5 bulan dan harus WFO gitu misalnya harus onsite. Nah itu kan konsultasikan ke dosen wali jika kalian tertarik ini apakah boleh terus kemudian apakah nanti itu kita ada kegiatan-kegiatan yang perlu ke kampus atau tidak agar kayak memastikan kalian tuh perkuliahan itu tidak terganggu terus kemudian sesuai dengan izinnya dosen wali dan prodinya gitu. Kemudian semoga menjawab ya Dava. Selanjutnya pertanyaan dari Antonius. Apakah kegiatan PLPS wajib diikuti sebagai syarat kelulusan? Oh, tidak wajib ya, teman-teman. Cuman PLPS ini memang memberikan hak gitu ya ke teman-teman, di mana sebagian beban pembelajarannya itu dapat diikuti dengan melalui PLPS gitu ya, atau pembelajaran di luar program studi seperti magang itu bisa dikonversikan gitu ya. Kemudian semoga menjawab ya, Antonius. Nah, pertanyaan selanjutnya itu dari Bunga. Izin bertanya Kak terkait pembelajaran di luar program studi, apakah harus daftar yang di Simka atau bisa posisi yang terdapat di luar Simka? Bisa ya teman-teman, itu tidak wajib harus melalui Simka. Cuman di sini kita ngasih tahu nih, bahwasannya dari Simka teman-teman juga bisa melihat lowongan apa aja sih yang dibuka gitu ya. Kalau misalnya ternyata kalian tertarik yang di luar Simka, itu boleh saja. Tapi yang penting, teman-teman bisa meraih informasi terkait posisinya, job desk-nya itu apa aja. Karena informasi tersebut tuh kalian gunakan ketika teman-teman
ketika teman-teman tuh konsultasi ke dosen wali, biar dosen wali teman-teman juga kayak mampu ya untuk mengetahui, oh ternyata kegiatan ini tuh arahnya ke sini gitu, dan hal ini sesuai nih misalnya dengan apa, profil lulusan dari program studi teman-teman. Misalnya contoh, teman-teman jurusannya ADBIS. Profil lulusan ADBIS misalnya itu menjadi entrepreneurship gitu ya. Tapi ternyata dari teman-teman posisinya misalnya tidak berkaitan dengan entrepreneurship. Nah, bisa aja hal tersebut mempertimbangkan nih, dosen wali mempertimbangkan apakah kegiatan teman-teman bisa dikonversikan. Oh, misalnya ternyata kegiatan teman-teman bisa, karena apa? Ada beberapa MK konversi itu akan dapat apa ya namanya, dapat tercapai itu capaian pembelajarannya dengan teman-teman mengikuti kegiatan magang, misalnya seperti itu. Jadi ada keterkaitannya MK konversi itu dengan luaran yang apa ya namanya, luaran yang akan kalian capai gitu ketika kalian menyelesaikan kegiatan PLPS-nya gitu. Ya, semoga menjawab ya Bunga ya. Jadi boleh aja nanti teman-teman untuk mencari di tempat luar. Cuman pastikan informasinya informasi resmi, kemudian lengkap terkait job desk gitu. Kemudian dari Kak boleh minta PPT-nya. Ya, nanti kita akan share melalui IG BPA, dan juga rekaman dari kegiatan sosialisasi ini juga akan diunggah di YouTube BPA. Jadi teman-teman nanti bisa ngecek juga ya di YouTube gitu. Selanjutnya dari Steven nih, maaf ingin bertanya, jika kita sekarang semester 4 menuju 5, berarti apakah sudah bisa mengikuti program magang atau semester 5 aktif? Sudah ya, teman-teman sudah boleh mengikuti program magangnya. Kemudian dari Revalina, Kak izin bertanya, untuk kuota peserta itu sistemnya siapa cepat yang mendaftar apa gimana ya? Kuota peserta. Nah, kalau di Simka ya, ini mungkin maksud dari Revalina. Jadi kalau di Simka itu misalnya ada kuota. Kuota itu kuota yang diterima. Nah, kuota diterima ini bukan tentang siapa cepat yang mendaftar. Jadi nanti teman-teman kan mendaftar dulu, terus approval dari dosen wali. Setelah approval dari dosen wali, itu nanti seleksi dulu, ada proses seleksinya. Nanti seleksi dari administrasi BPA, kemudian dilanjutkan seleksi oleh program owner, gitu ya. Jadi kuota itu lebih ke informasi terkait jumlah mahasiswa yang akan diterima gitu. Jadi bukan kuota siapa siapa cepat yang mendaftar dia dapat gitu, enggak. Gitu ya. Kemudian dari Nadia Tul Khairot, izin bertanya Kak, apakah PLPS ini bisa diikuti oleh mahasiswa ekstensi yang sudah pernah mengambil matkul magang sebelumnya? Nah, terkait ini kan berarti MK konversinya ya, apakah mempengaruhi atau tidak. Nah, terkait MK konversi, ini teman-teman harus diskusi dulu dengan dosen wali dan prodinya. Karena dosen wali dan prodi lah yang paling mengetahui nih terkait mata kuliah teman-teman gitu. Jadi boleh didiskusikan dulu ya dengan dosen wali atau prodinya. Kemudian, oh ini ada yang raise hand. Mungkin kita ke raise hand dulu ya. Ada Wicipto Setiadi. Mungkin dari Wicipto ada pertanyaan. Izin nanya Kak, Mm-mm. eh, saya mahasiswa semester eh, 6 mau ke 7 ini mau daftar magang internal. Nah, di Mm-mm. SIMK-nya itu kan ada apa? Bawaan dari apa? Surat rekomendasinya. Nah, Mm-mm. dari Doswal itu juga nyediain form buat ngisi surat rekomendasinya. Mending itu pakai mana? Pakai yang mana ya, Kak? Terus eh apakah harus wajib juga pakai stempel dari
kampusnya juga gitu, Kak. Terima kasih. Ya. Ini terkait surat rekomendasi ya. Kalau surat Iya. rekomendasi itu Wicipta bisa menggunakan surat rekomendasi yang udah di TTD dosen wali sama prodi aja cukup kok gitu. Oh, berarti nanti langsung kalau dari apa? Dari Waldes itu nanti udah beserta apa nomor suratnya gitu, Kak. Oh, enggak. Jadi dari Wicipta itu prosesin dulu terkait suratnya. Karena Wicipta baru bisa daftar ketika Wicipta itu unggah surat rekomendasinya gitu. Nah, jadi bukan Oh, dosen wali yang menginputkan surat rekomendasinya bukan, tapi dari Wicipto yang akan menginputkan surat rekomendasinya di SMK gitu. oh, jadi saya menginputkan surat rekomendasi yang belum ada nomor suratnya di SIMK. Nanti dari dosennya itu ya apa ngisikan gitu, Hmm, otomatis nomor ini suratnya. berarti kalau dari Wicipto dari prodinya itu ada template tersendiri ya? Iya, ada dua, ada dua Ada sih. Soalnya ya. dari apa Waldosnya itu nyediain form buat ngajuin apa surat rekomendasi gitu. Katanya soalnya nggak perlu sampai ngajuin tos juga kalau internal gitu. Oh gitu, tapi dari BPL sendiri kita butuh nih surat rekomendasinya karena apa ya sebagai bentuk memang sebagai bukti gitu ya, sebagai bukti bahwasannya Wicipto misalnya diterima, diperbolehkan gitu ya, diperbolehkan atau diizinkan untuk mengikuti magang. Gitu paling. Jadi mungkin bisa ditanya ke dosen walinya, apakah kira-kira kapan ya untuk surat rekomendasi yang telah di TTD itu keluar gitu. Oh, terus mengenai stempel di surat rekomendasi itu apakah perlu stempel kampus dari surat ke apa surat rekomendasinya itu? Kalau misalnya stempel hmm, dari kita minimal tanda tangan aja sih, Oh, tanda tangan gitu. ya. Oke. Mm-mm. Oke, baik Kak. Terima kasih udah Oke, menjelaskan banget. oke, sama-sama Bu Cipto. Oke, ini dari teman-teman adakah yang mau bertanya langsung? Mungkin saya lanjut lagi ke kolom chat ya. Kemudian tadi itu sampai pertanyaannya. Nah, dia tuh, oke. Pertanyaan dari Ahmad. Selamat siang, izin mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Apakah lowongan magang di SIMKA akan ada diupdate ke depannya? Akan ada kemungkinan, tapi tergantung dari kebutuhan program ownernya. Jadi kalau misalnya ternyata dari program owner membutuhkan peserta magang, maka kita akan unggah lowongannya itu melalui Simka gitu. Jadi nanti teman-teman bisa apa ya cek terus gitu ya Simkanya apakah ada lowongan yang sesuai minat teman-teman atau yang sesuai dengan profil lulusan teman-teman nanti gitu ya. Jadi cek aja di Simka. Jadi kemudian apakah PLPS bisa dilakukan di dua program sekaligus di semester yang sama? Sebagai contoh, saya mengambil magang internal via Simka dan saya juga mengambil program mata kuliah luar program studi MK, MKLP. Diasumsikan kedua program tersebut dan perkuliahannya nah, oke, terkait tuh ini berarti MKLP. Mungkin saya membutuh bantuan dari atasan saya mungkin ya Pak Andi. Mungkin bisa membantu jawab, Pak. Jadi ada pertanyaan dari mahasiswa terkait apakah PLPS ini bisa dilakukan di dua program. Jadi programnya itu yang pertama magang internal, yang satu lagi terkait MKLP. Apakah hal tersebut bisa dilakukan bersamaan gitu ya, tapi tidak bentrok satu sama lainnya. Itu boleh nggak ya, Pak? Ya, untuk Ahmad ya, untuk mengambil kegiatan magang dan MKLP ini mungkin
boleh saja gitu ya. Karena kan yang penting waktunya tidak bentrok dan tidak mengganggu masing-masing kegiatan gitu ya. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Pak Andi atas jawabannya. Jadi gitu ya Ahmad, bahwasannya kita boleh yang penting ketika mengikuti magang tidak mengganggu perkuliahan MKLP-nya dan kegiatan MKLP-nya juga tidak mengganggu kegiatan magangnya. Kayak gitu ya Ahmad ya. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Ramadan. Izin bertanya, apakah ada kasus di mana kita magang tapi sebagian MK yang tidak dikonversi sehingga kita tetap melakukan ada kemungkinan contohnya misalnya ternyata dari kegiatan yang yang teman-teman ajukan itu keputusan dari program studinya hanya dikonversi 10 SKS karena misalnya 10 SKS lainnya itu teman-teman masih wajib mengikuti mata kuliah. Itu bisa saja, cuman paling dari teman-teman perlu komunikasi juga nih ke misalnya ke mitra atau ke program owner atau calon tempat teman-teman magang. Apakah memungkinkan jikalau nanti ada beberapa waktu saya akan izin untuk mengikuti perkuliahan, misalnya gitu. Itu bisa kalian coba konsultasi ya ke program ownernya atau ke mitranya apakah memungkinkan. Jika ternyata dari mitra atau program ownernya itu tidak bisa, misalnya tidak bisa dan membutuhkan peserta itu full onsite, maka mungkin teman-teman baiknya jangan mengambil yang full onsite misalnya gitu. Karena mengingat teman-teman masih ada mata kuliah yang wajib diambil gitu ya atau yang wajib diikuti. Langkah baiknya ya itu saran dari kami baiknya seperti itu biar apa ya proses perkuliahan teman-teman itu tidak terganggu atau yang sifatnya wajib itu tidak terganggu gitu. Selanjutnya pertanyaan, semoga menjawab ya Ramadan. Selanjutnya pertanyaan dari Alisa. Alisa, Kak izin bertanya, berarti kita konsultasi per instansi beserta posisi yang ingin dilamarkan kepada dosen wali terlebih dahulu, baru mendaftar magang ya atau bagaimana? Ya, baiknya, baiknya memang teman-teman harus konsultasi dulu per posisi lebih baik yaitu lebih lebih apa yang namanya lebih bagus karena nanti dari program dari dosen ini juga kebayang nih teman-temannya mengikuti apa, terus kira-kira MK yang bisa dikonversikan apa aja gitu ya untuk mudah mengetahui gitu mata kuliahnya apa aja. Lebih baiknya konsultasi gitu. Soalnya sayangnya gini, misalnya teman-teman melakukan pendaftaran, tapi tanpa tanpa konsultasi gitu ya, anggaplah tanpa konsultasi, tanpa melakukan perizinan ke dosen wali dan prodi, khawatirnya nanti ketika kalian informasinya sudah diterima, terus teman-teman minta dikonversi, ternyata penilaian dari dosen wali atau prodi bahwasanya kegiatan kalian tidak bisa nih dikonversi, sedangkan kalian sudah diterima. Nah, itu kan sangat disayangkan ya jika teman-teman mengikuti magang tapi tidak dikonversi gitu. Dan malah teman-teman masih diwajibkan atau mengikuti mata kuliah reguler misalnya kayak gitu. Jadi teman-teman harus mengikuti perkuliahannya sehingga magangnya bisa keganggu juga bah atau bisa saja justru perkuliahannya yang terganggu gitu. Dengan demikian kita sarankan untuk teman-teman konsultasi terlebih dahulu ke dosen walinya dan prodinya gitu ya. Kemudian pertanyaan dari Zahra. Kak izin bertanya, di SIMKA per mahasiswa dibolehkan mendaftar berapa program ya? Teman-teman bisa daftar lebih dari satu program kalau di SIMKA, karena sistemnya SIMKA itu gini, jika misalnya teman-teman daftar di 3 posisi gitu ya, 3 posisi.
misalnya posisi A, posisi B, posisi C. Kemudian ternyata teman-teman diterima nih di posisi A. Nah, nanti status pendaftaran teman-teman di posisi B dan C itu akan otomatis ditolak karena kondisinya teman-teman itu udah diterima. Khusus di Simka ya, khusus di Simka itu teman-teman boleh mendaftar lebih dari satu program atau posisi. Oke, gitu ya. Kalau misalnya eksternal, kita sarankan baiknya fokus ke satu karena khawatirnya eh, agar tidak apa ya bingung nanti ternyata teman-teman diterima nih dua-duanya. Jadi kan pilih salah satu ya. Alangkah baiknya kita fokus ke satu saja kalau misalnya eksternal gitu ya. Kemudian pertanyaan dari Rasati. Nah, ini sama ya dengan pertanyaan Zara. Ya, kalau khusus Simka itu boleh lebih dari satu. Karena sistem di Simka ketika kalian udah keterima satu, pendaftaran kalian lainnya akan otomatis ditolak gitu statusnya. Dan pertanyaan selanjutnya itu ada pertanyaan Salsabila. Oke, izin bertanya semisal nggak keterima akan diinformasikan di mana kayak kalau yang di Simka diinformasikan nanti jadi statusnya teman-teman kan nanti ada tuh di tahapan seleksi substantif program owner. Nah, di situ teman-teman tuh bisa melihat atau monitoring status pendaftaran teman-teman di Simka. Nah, nanti di Simka itu ada kolom kolom status. Nah, kalau misalnya kalian nggak diterima, statusnya itu akan ditulis ditolak. Jadi teman-teman memang wajib, bukan wajib ya, tapi baiknya itu selalu ngecek di Simka udah ada informasi belum gitu. Karena tergantung bisa aja dari program ownernya itu ingin melakukan seleksi lebih awal misalnya gitu bisa aja gitu ya teman-teman. Kemudian pertanyaan dari Alisa. Kalau semisalnya mendaftar dari dua sumber, Simka dan eksternal, apakah diperbolehkan? Kalau ini kita sarankan baiknya pilih salah satu ya, teman-teman, karena balik lagi misalnya kita khawatirnya teman-teman keterima keduanya gitu ya. Terus setelah kalian keterima duanya, kalian memilih nih salah satu. Sedangkan bisa aja salah satu mitra udah merasa cocok nih, waduh harapannya udah mendapatkan kalian gitu ya istilahnya, misalnya udah sesuai kriteria gitu. Tapi ternyata kalian gak jadi. Nah, kan mungkin baiknya untuk menghindari hal tersebut, eh, baiknya salah satu aja kalau antara Simka dengan eksternal gitu ya. Tapi kalau di Simka, khusus di Simka saja boleh lebih dari satu. Nah, lalu jika secara eksternal, apakah bisa langsung melalui website instansi masing-masing atau bagaimana? Lalu untuk bisa mengetahui apakah instansi. Nah, oke. Apakah bisa langsung melalui website? Boleh, boleh saja. Jadi teman-teman boleh aja mencari terkait lowongan magang gitu ya, lowongan magang yang pesertanya itu boleh peserta mahasiswa aktif. Itu bisa aja. Tapi pesan dari kita adalah teman-teman harus konsultasi dulu atau minta izin dulu ke dosen wali dan prodi. Itu jangan lupa ya, itu tahapan yang paling wajib teman-teman lakukan gitu. Terus lalu untuk bisa mengetahui apakah instansi, nah untuk mengetahui apakah instansi yang kalian tuju itu udah bermitra atau udah bekerja sama dengan TLU, teman-teman tuh bisa ngecek di websitenya BTA. Di situ kita ada list daftar mitra gitu ya. Nanti bisa, tapi kalau misalnya ternyata setelah kalian cek, nggak ada nih daftar mitra, daftar perusahaan yang kalian minati misalnya tuh ya. Teman-teman bisa ngechat aja ke adminnya BPA. Nanti kita akan chat ke tim terkait juga terkait apakah perusahaan ini udah bekerja sama atau masih dalam proses atau belum gitu. Gitu ya. Nanti jadi Alisa bisa ngecek aja ke BPA, admin BPA. Nanti dari admin BPA akan bantu cek gitu ya, cek apakah sudah bekerja sama atau belum.
Oke, selanjutnya itu dari pertanyaan dari Larasati Yudo. Izin Kak, bedanya kurikulum web dan kurikulum MBKM. MBKM itu apa ya Kak? Oke, jadi setahu saya web itu program yang telah disediakan oleh Telius sebelum MBKM itu ada. Tapi fungsinya sebenarnya nggak jauh beda ya teman-teman, malah agak sama gitu. Jadi web itu adalah mata kuliah di mana capaian lulusannya itu yang memang untuk persiapan teman-teman masuk ke dunia kerja gitu. Jadi sebenarnya nggak jauh beda. Mungkin dari Pak Andi ada tambahan Pak terkait pertanyaan mahasiswa nih. Apa bedanya kurikulum web dengan kurikulum MBKM? Ya, sebetulnya tadi yang disampaikan eh, Terani itu betul ya. Sebetulnya sama aja untuk kedua kegiatan ini dan jumlah konversinya pun sama. Kalau dulu sebelum ada MBKM itu terbatas gitu ya untuk MK konversinya itu hanya sekitar 9 gitu ya. Kalau saat ini tuh bisa sampai 20 SKS. Makanya itu tadi yang sudah disampaikan Terani juga bahwa teman-teman mahasiswa agar mengkonsultasikan apa namanya kegiatannya gitu ya ke prodi. Jadi jangan sampai setelah diterima baru melaporkan bahwa saya diterima di perusahaan A atau B gitu ya. Jadi harus di awal sebelum melakukan proses lamaran gitu ya. Jadi eh, teman-teman mahasiswa memberikan info atau mungkin eh, link apa namanya lowongannya yang dibuka oleh mitra baik itu internal atau eksternal agar eh, prodi bisa mengetahui atau memetakan MK mana, kemudian juga dapat menentukan jumlah SKS yang akan dikonversikannya gitu. Seperti itu sih. Baik, Pak. Terima kasih atas tambahannya. Jadi seperti itu ya Larasati. Semoga Larasati memahami nih. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Wina. Saya izin bertanya terkait KKN tematik itu bagaimana? Apakah masih terbuka KKN tematik Mandalika seperti kemarin? Bu, sebetulnya bagaimana? Nah, KKN tematik ini tergantung ya, misalnya dari program owner mungkin ada yang lagi buka KKN tematik. Nah, kalau nggak salah untuk saat ini ada kayaknya di Sinka, mungkin teman-teman bisa cek aja KKN tematik yang ditawarkan di Sinka. Nah, untuk KKN tematik Mandalika itu kalau nggak salah pendaftarannya udah tutup ya, karena kita juga udah mulai kalau nggak salah KKN tematik. Nah, ya, balik lagi sebenarnya KKN ini tuh program yang tergantung dari mitra atau program ownernya mau membuka atau enggak gitu. Ya, cuman bentuk BKP-nya ya berupa KKN, di mana teman-teman memang tujuannya itu untuk membangun desa ya biasanya kalau nggak salah KKN gitu. Ya, Wina, semoga menjelaskan. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Najwa. Kak, untuk di Simka sendiri kan ada rekomendasi MK buat dikonversi. Nah, itu bisa diambil semua atau tetap harus konsul ke dosen wali ya. Tetap harus konsul ke dosen wali. Dan juga kan ini pemilihan MK-nya itu bisa sesuai dengan surat rekomendasi yang udah ditandatangani sebelumnya, Najla. Jadi nanti Najla bisa mengikuti kalau misalnya di surat rekomendasinya ada MKA BC, nah nanti di singkatnya Najla tinggal milih aja MKA BC tersebut gitu. Jadi pemilihannya sesuai dengan surat rekomendasi ya. Selanjutnya pertanyaan dari Revalina. Saya izin bertanya, misalnya RPS sesuai posisi hanya 12 SKS. Lalu apakah itu nanti MK konversi juga mengikuti 12 SKS atau balik lagi ke prodi? Balik lagi ke prodi. Jadi SKS yang ada di RPS di SIMKA itu sebagai acuan aja, sebagai gambaran juga buat dosen wali dan prodi, bahwasannya kegiatan tersebut tuh setara dengan 20 SKS misalnya gitu. Jadi nanti
kalau misalnya 12 SKS, biasanya ya, misalnya di RPS-nya 12 SKS, bisa aja keputusan dari prodi itu 10 SKS atau bisa aja 15 gitu. Sebenarnya nggak jauh-jauh dari konversinya apa dari RPS-nya gitu. Tapi tergantung lagi dari prodinya. Kalau misalnya dari prodinya ternyata kegiatan 12 SKS tersebut ya bisa aja dikonversi 20 SKS, ya boleh saja gitu tergantung dari prodinya gitu. Cuman ya sayang aja kan kegiatan 12 SKS jadi nggak setara dengan mata kuliahnya gitu. Cuman dari yang biasa terjadi ya, kalau misalnya kegiatan 12 SKS ya paling bisa 13 SKS atau 14 gitu. Dia ke jauh-jauh beda. Karena kan bisa aja ternyata MK itu SKS itu kan udah nempel ke MK-nya ya. Jadi bisa aja dari capaian kegiatan dari apa sih namanya di dalam RPS itu kan ada capaian pembelajaran tuh. Ternyata dari Prodi menilai bahwasanya dari capaian pembelajaran tersebut kegiatan ini tuh cocoknya dikonversi misalnya ya, misalnya 5 MK. Nah, ternyata 5 MK itu adalah totalnya 20 SKS. Karena ya misalnya keputusan dari Prodi, bisalah dari 20 SKS ini tercapai nih dengan dari kegiatan tersebut gitu. Kemudian pertanyaan dari Ramadan. Semoga menjawab ya, Revalina. Kemudian pertanyaan dari Ramadan. Izin bertanya, untuk magang apakah harus full 1 semester atau 6 bulan? Bagaimana jika kurang atau lebih dari itu? Nah, kalau misalnya untuk dapat dikonversikan hingga 20 SKS, itu kegiatan teman-teman harusnya itu minimal full 1 semester. Karena kalau semester sekarang itu kan kalau nggak salah durasi harinya tuh 3 bulan 26 hari gitu kalau nggak salah ya. Nah itu boleh. Tapi kalau misalnya kurang dari 3 bulan tersebut, misalnya ternyata cuma 3 bulan pas gitu ya, 3 bulan pas itu tidak bisa dikonversikan hingga 20 SKS. Itu mungkin kurang dari 20 SKS. Mungkin bisa aja ternyata cuma 10 atau 5 kayak gitu. Kalau misalnya kurang dari 3 bulan atau kurang dari 1 semester. Kalau lebih, ya biasanya bisa mencapai 20 SKS, cuman memang MK konversi ini maksimal. Maksimal itu 20 SKS ya Pak Yandri ya. Gitu. Jadi teman-teman jika misalnya inginnya tuh dikonversikan hingga 20 SKS, teman-teman carinya kegiatannya itu yang minimal 4 sampai 6 bulan gitu. Mungkin gitu. Terus ada lagi pertanyaan, teman-teman? Ya, nah, mungkin izin ingatkan kembali nih buat teman-teman. Intinya, sebelum teman-teman mendaftar, itu wajib untuk melakukan konsultasi ke dosen wali atau prodinya gitu ya. Kenapa? Karena jika ingin dikonversi itu kan ada beberapa mata kuliah ya, dan masing-masing mata kuliah itu memiliki capaian pembelajarannya. Nah, tentu saja ketika dosen wali maupun prodi itu tidak sembarangan gitu ya untuk menentukan MK konversi dari kegiatan teman-teman. Misalnya ada posisi sebagai administrasi. Nah, sebagai administrasi ini kan ada capaian pembelajarannya ya. Jadi capaian pembelajaran itu yang dimaksud adalah ketika teman-teman mengikuti kegiatan tersebut, teman-teman tuh akan mampu mencapai kompetensi apa aja sih gitu ya. Ketika kalian mencapai kompetensi ini, sama nggak sih capaian pembelajaran ini dengan prodi yang ditawarkan oleh sesuai nggak capaian pembelajaran ini dengan mata kuliah yang ditawarkan oleh prodi. Misalnya
semester ini Prodi akan membuka beberapa mata kuliah. Nah, dari capaian pembelajaran kegiatan ini di apa ya, dicek gitu kesesuaiannya dengan capaian pembelajaran di masing-masing mata kuliah. Nah, nanti dari Prodi ngecek MK mana saja sih yang capaian pembelajaran mata kuliahnya itu dapat tercapai ketika mahasiswa ini menyelesaikan kegiatan PLPS-nya gitu. Nah, itu tuh perlu dianalisis oleh dosen wali dan prodi, mengingat dosen wali dan prodi yang cukup mengetahui masing-masing capaian pembelajaran mata kuliahnya gitu ya, teman-teman. Jadi itu bukan proses yang asal menentukan mata kuliah konversi, bukan, tapi dosen wali itu tetap mempertimbangkan apakah ketika mahasiswa ini menyelesaikan kegiatan PLPS ini bisa tercapai nggak mata kuliah A gitu, tercapai nggak mata kuliah B. Oh, kalau misalnya sekiranya bisa tercapai, maka yang dikonversi adalah mata kuliah A dan mata kuliah B seperti itu. Itu ya teman-teman. Jadi wajib sekali teman-teman untuk konsultasi. Mungkin Gitu. sedikit nambahin yang Ya, pertanyaan di Ramadan ya. Tadi kan apakah magang itu harus full 1 semester? Iya. Kemudian bagaimana kurang atau lebih? Jadi teman-teman mahasiswa bisa melihat gitu ya, nanti dilihat untuk lowongan atau info magangnya sendiri itu selesainya kapan. Jadi harus sesuai dengan kalender akademik gitu. Nah, misal kalau yang seperti ganjil sekarang itu harus selesai kan di bulan Desember ya. Jadi jangan sampai teman-teman mahasiswa itu melebihi bulan Desember atau misalnya Februari gitu atau Januari akhir gitu ya. Karena itu akan berpengaruh dengan nilai akhir gitu ya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang nanti akan melaksanakan magang, yang kemudian di akhir akan mendapatkan nilai akhir, eh, yang wajib untuk dilaporkan ke BPA atau ke prodinya masing-masing. Jadi itu apa nih, pengeluaran nilai itu harus nilai akhir ya. Jangan sampai nilai yang dikeluarkan itu adalah nilai sementara yang akan berubah nanti setelah selesai magang. Karena nilai-nilai yang nanti eh, kami kumpulir atau kami dapatkan itu akan kami laporkan kepada prodinya masing-masing gitu. Jadi sebaiknya teman-teman mahasiswa mencari kegiatan magang yang sesuai dengan kalender akademik atau mungkin untuk semester ganjil ini berakhir pada 31 Desember gitu ya, atau mungkin di paling telat itu minggu awal Januari gitu ya. Seperti itu sih Teh. Ya, baik, terima kasih Pak. Ini sesuai juga ya tadi yang udah teman-teman lihat juga di timeline itu untuk tanggal pastinya seperti itu ya teman-teman. Mungkin saya izin share screen lagi terkait timeline. Boleh dibantu tim operator. Mungkin slide sebelumnya. Nah, ini ya timeline-nya teman-teman. Nah, ini tanggal ini kalian perlu catat. Jadi intinya ketika kalian udah diterima nih, misalnya ternyata posisi pelaksanaannya itu teman-teman tuh selesainya tuh di tanggal 16, itu boleh saja. Tapi teman-teman cut off laporan akhirnya itu sampai 9 Januari. Gitu ya. Karena di tanggal 11 hingga 16 teman-teman udah mulai melaporkan laporan akhirnya gitu. Seperti yang Pak Andi sampaikan tadi, memang pastikan lagi kalau bisa memilih kegiatan itu yang pelaksananya hingga 9 Januari atau sebelum 9 Januari gitu. Karena apa? Karena jika mungkin teman-teman bisa cek ya ke kalender akademik bahwasannya ada tuh periode prodi memberikan penilaian gitu ya, nilai MK atau nilai akhirnya gitu. Nah, kita ngumpulin nilainya itu sebelum tanggal tersebut gitu, karena kita juga apa ya, prodi kan membutuhkan waktu ya untuk memproses gitu.
untuk memproses nilai dari mitra menjadi nilai akhir, apakah melalui asesmen atau menggunakan full nilai dari mitra. Itu ya paling teman-teman. Mungkin teman-teman masih ada pertanyaan lagi? Tambahan juga nih Teh. Iya, Jadi teman. teman-teman untuk yang magang internal, jadi harus mengunggah laporan akhir untuk mendapatkan nilainya ya. Jadi nanti silahkan untuk membuka di Simka. Di situ ada menunya itu Apa laporan akhir ya. penilaian. Terutama Nah, yang ya. Jadi ada pada menu laporan penilaian nanti teman-teman harus mengupload laporan akhirnya ya. Jadi dengan mengupload laporan akhir baru program owner dapat memberikan penilaiannya gitu. Jadi jangan lupa ya. Jadi jangan minta ke program ownernya atau mungkin pembimbing lapangannya, saya minta nilai tapi untuk laporan akhirnya belum dibuat atau mungkin bahkan belum diupload gitu ya. Jadi diingatkan dari sekarang. Iya, itu ya teman-teman. Oke, oke. Dari teman-teman, apakah masih ada pertanyaan? Oke, mungkin oke, oke, oke. Sepertinya dari teman-teman udah ya cukup. Baik, kalau misalnya dari teman-teman sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka kita telah sampai di penghujung kegiatan dari sosialisasi PLPS periode ganjil tahun akademik 2026-2027. Terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya dalam kegiatan kita hari ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat membantu teman-teman dalam mempersiapkan keikutsertaan pada program PLPS di semester ini. Apabila setelah kegiatan dari teman-teman masih ada pertanyaan, teman-teman dapat menghubungi bagian pengembangan akademik atau melalui WA admin ya, atau teman-teman ingin mengunjungi ruangannya BPA juga boleh gitu ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jika ada kekurangan itu datangnya dari kita, kita mohon maaf ya segala kekurangannya. Terima kasih kembali kepada teman-teman yang telah hadir. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.